Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Katekis Pangkal Pinang. Saudara, bila kita memikirkan bahwa iman Kristen kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan berasal atau berawal dari tidak hanya dari seseorang memberitakan Injil kepada kita, bukan juga dimulai dari adanya misionaris dari Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil, bukan juga berasal dari Martin Luther sekitar 500 tahun lebih yang lalu memulai reformasi gereja, tetapi iman Kristen kita berasal atau bersumber dari sebuah bangsa, yaitu sebuah bangsa yang masih ada sampai sekarang. Kitab suci mereka, yaitu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yang sayangnya saat ini mereka sedang banyak konflik berkaitan tentang keberadaan identitas mereka sebagai negara, mengenai masalah tanah, siapa yang berhak untuk memiliki negeri itu. Tapi saudara, kita akan melihat bagaimana iman kita itu punya kaitan yang erat dengan keberadaan mereka. Dan justru ini bisa mengokohkan iman kita bahwa kepercayaan yang kita miliki adalah bagian dari sejarah dunia, ada bagian dari realita yang usianya entah sudah berapa ribu tahun, saudara. Nah, saudara, kita akan membaca dari Matius 12 ayat 15 hingga 21 sebagai kelanjutan dari renungan minggu lalu. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka untuk memberitahu siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Uluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Saudara, kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus itu bersinar lebih jelas kita lihat apabila kita melihat dia dalam relasinya secara tepat dengan kitab suci bangsa Israel, yaitu Perjanjian Lama. Tuhan kita punya relasi yang luar biasa dengan semua yang tertulis sebelum dia lahir, yaitu kitab Perjanjian Lama tadi. Ini karena Yesus adalah dia yang disebut dalam firman Allah sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi, kalau Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi, maka Tuhan Yesus, kehidupannya, identitasnya, apa yang dia perbuat adalah puncak dan sekaligus inti dari seluruh firman Allah yang tertulis atau Alkitab. Nah, saudara, berkat keberadaan internet dan media sosial seperti YouTube, kita bisa belajar dari banyak orang. Kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan bagaimana pengajaran berbagai orang dari berbagai belahan dunia. Nah, saudara, belakangan ini saya mencoba memahami pemikiran orang-orang Israel, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin mencoba memahami bagaimana mereka memahami teks-teks Perjanjian Lama yang kemudian oleh para rasul, para penulis kitab suci Perjanjian Baru kita mengutip ayat-ayat itu dan bagaimana mereka melihat itu adalah penggenapan, ya, digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, salah satu alasan klasik mereka adalah dengan menuduh tafsiran orang-orang Kristen terhadap kitab-kitab suci mereka, itu Perjanjian Lama, itu sebagai tafsiran yang dipaksakan. Maka mereka berusaha untuk menjelaskan arti sesungguhnya menurut pandangan orang Yahudi, teks-teks Alkitab Perjanjian Lama tadi, yang intinya adalah menolak
Yesus Kristus itu adalah Mesias yang Allah janjikan. Sehingga mereka yang menganut agama Yahudi masih menantikan Mesias yang Allah janjikan bahkan sampai sekarang. Nah, saudara, saya tidak mengajak saudara untuk masuk ke dalam detail dari bantahan mereka dan bagaimana penjelasan dari sisi kekristenan. Seperti misalnya kutipan Matius terhadap kitab Nabi Yesaya tadi. Saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ada dua alasan mengapa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kegenapan dari perjanjian lama. Alasannya adalah karena sumber dari ide ini, sumber munculnya bahwa Yesus Kristus anak Maria adalah penggenapan dari perjanjian lama. Sumbernya bukanlah ciptaan para rasul seperti yang sering dituduhkan oleh baik itu orang-orang Yahudi maupun juga oleh orang-orang Islam. Melainkan para rasul hanyalah sekedar saksi. Mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan dengan pertolongan Roh Kudus mereka mengingatnya, dan kemudian atas dorongan dan inspirasi dari Roh Kudus juga mereka menuliskan seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Kita lihat beberapa contoh bagaimana catatan para rasul, para saksi mata. Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 5, ini konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Saya bacakan konteksnya lebih dahulu, itu Yohanes 5 ayat 18 hingga 19. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan di sini. Ia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, ada banyak perkataan Tuhan Yesus, tetapi kita melompat ke ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ini menunjuk pada perjanjian lama, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saya melompat ke ayat 46 dan 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi dari sini jelas pokok kekristenan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan karena itu setara dengan Allah, dan Yesus adalah ditulis oleh perjanjian lama. Ini bukan berasal dari karangan orang-orang Kristen, melainkan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Lalu kita lihat misalnya dari Injil Lukas 24 ayat 25 hingga 27. Lalu ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, yaitu dari kitab Kejadian, dan segala kitab nabi-nabi, berarti sampai ke kitab nabi yang terakhir, Maleakhi. Jadi, saudara, apabila kita menemukan kutipan perjanjian lama, lalu penjelasan ayat-ayat itu yang menunjuk kepada Tuhan Yesus di dalam teks perjanjian baru kita, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus menggenapi perkataan-perkataan dalam perjanjian lama itu, narasumbernya adalah Yesus itu sendiri, bukan karangan kreatif para rasul. Nah, saudara,
Mengapa kita percaya kepada catatan para rasul ini? Bagaimana kita yakin catatan-catatan itu adalah asli? Saudara, jawabannya adalah karena kita melihat bagaimana sejarah mencatat para rasul itu berubah dari orang-orang Yahudi yang nasionalis, yang hanya peduli kepada nasib bangsanya, bagaimana mereka sebagai umat pilihan Allah, tetapi kehilangan otoritas, kehilangan kerajaan, mereka di bawah penundukan bangsa kafir, yaitu bangsa Romawi. Mereka berharap Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan negeri mereka dari penjajahan Roma. Jadi agak-agak mirip dengan situasi masa sekarang, di mana negara Israel berjuang untuk berdiri, berdaulat atas tanah yang mereka yakin adalah hak mereka. Para rasul punya intensi yang serupa terhadap Tuhan Yesus. Mendadak ciut nyali mereka saat menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan dihukum mati dengan disalibkan. Jadi sungguh tidak masuk akal apabila para penakut ini mendadak mengarang cerita bohong tentang Yesus, mengarang secara serampangan interpretasi Perjanjian Lama, bahwa Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus lalu memberi kutipan-kutipan seperti yang dilakukan Matius ini, kalau sumbernya bukan berasal dari Tuhan Yesus. Tidak ada motivasi yang masuk akal untuk mereka melakukan itu. Dan apalagi mengingat satu demi satu mereka ditangkap, dianiaya, dan dibunuh oleh karena berita yang mereka siarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang Allah janjikan, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah kegenapan nubuatan Perjanjian Lama. Jadi saudara, ini adalah perkara yang serius. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebuah bangsa yang masih ada sampai sekarang, dan mereka, salah satu motivasi mereka berperang adalah karena mereka percaya bahwa mereka adalah bangsa umat pilihan Allah, dan mereka masih menantikan Mesias. Jadi kita melihat bahwa Tuhan kita adalah sungguh Mesias, anak Allah, seperti yang Dia katakan, penggenapan dari nubuatan Perjanjian Lama, kitab suci orang-orang Yahudi. Kemungkinannya hanya itu, atau kalau tidak, Tuhan Yesus adalah mungkin seperti seorang gila yang meninggikan diri tanpa alasan, mengaku-ngaku dirinya setara dengan Allah. Saya bisa melihat bahwa apa yang dipertaruhkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ini, seperti para rasul, inilah sesuatu yang besar, sesuatu yang signifikan. Nah, tetapi dengan pertolongan Allah, kasih karunia Allah, kita bisa melihat bahwa ini adalah kebenaran, bahwa para rasul melihat, menyaksikan perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus, bagaimana Dia menginterpretasikan atau menjelaskan Perjanjian Lama adalah tentang dirinya. Selain kemudian mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, dijatuhi hukuman mati, disalibkan, lalu hari ketiga Dia bangkit, dan kemudian Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri, mengingatkan mereka kembali, dan setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, 10 hari kemudian mereka menerima Roh Kudus yang menolong mereka mengingat semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan pada waktunya, tiap-tiap orang ini digerakkan oleh Allah Roh Kudus untuk menulis, untuk mendokumentasikan pengajaran Tuhan Yesus, dan itulah yang menjadi sumber perjanjian baru kita. Nah, saudara, sebagai penutup, nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya yang dikutip Matius itu ada bunyi demikian, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan hamba Allah ini yang dinubuatkan akan datang, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Ini berbicara hukum Allah, hukum Taurat. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini luar biasa, nubuatan Nabi Yesaya ditulis
ribuan tahun yang lalu, beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir, bangsa Israel pada waktu itu sangat kepeduliannya hanya soal kesejahteraan bangsanya, kelangsungan kehidupan bangsanya di tengah dosa-dosa yang mereka perbuat dan ancaman dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menghukum mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka. Nubuatan muncul, kalimatnya, pada hamba yang Allah janjikan ini, yang akan Allah bangkitkan ini. Padanya dialah bangsa-bangsa akan berharap, yaitu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, saudara, apa artinya? Allah punya rencana keselamatan bagi seluruh dunia. Kita orang berdosa adalah seperti buluh yang patah terkulai. Kita tidak bisa memulihkan diri kita sendiri. Tetapi Allah melalui hamba, Sang Mesias yang Ia janjikan, Mesias itu tidak akan memutuskan buluh yang sudah patah terkulai. Artinya dia sabar kepada kita. Dia mau memulihkan kita. Dan kita juga diibaratkan seperti pelita yang nyala apinya hampir padam atau pudar. Yaitu melambangkan hidup manusia yang kehilangan terang. Tetapi Allah tidak padamkan sepenuhnya, artinya Allah tidak binasakan. Tetapi Ia pelihara sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Artinya segala tuntutan hukum Taurat, hukum Allah yang sebetulnya kudus, yang baik itu, tetapi justru mendakwa kita karena kita adalah orang berdosa yang tidak sanggup melakukan semuanya itu. Hamba Allah ini, Sang Mesias ini, akan membuat hukum itu menang. Karena Tuhan Yesus menggenapi tanpa cacat celah. Ia menaati hukum Taurat dengan sempurna, sehingga dia layak untuk menjadi korban pengganti. Sehingga lewat pengorbanannya yang menyelesaikan hukuman dosa itu, disitulah segala bangsa, bangsa-bangsa punya pengharapan, seperti yang kita miliki saat ini. Saudara, kiranya ketika kita mengingat iman kita mempunyai sejarah yang begitu panjang, yang begitu luar biasa, kita sungguh-sungguh bersyukur kalau kita bisa menjadi bagian dari apa yang Tuhan nubuatkan. Ya, Dia akan menjadikan hukum itu menang. Daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kita adalah orang berdosa seperti buluh yang patah terkulai. Tapi Mesias itu tidak mematahkannya, tidak membuangnya. Melainkan Dia memungut kita, memulihkan kita. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita untuk menghargai keselamatan kita, menghargai iman kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melihat sebuah latar belakang kilas balik bagaimana Engkau sudah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui bangsa Israel dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, bisa punya pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang tidak terduga, yang sudah Engkau lakukan, sehingga kami boleh menerima keselamatan. Kami saat ini ikut bersimpati kepada orang-orang Yahudi yang masih belum menemukan juru selamat, karena mereka masih menolak Engkau. Kiranya Engkau juga berbelas kasihan, di mana salah satu sumber konflik yang mereka alami saat ini, Tuhan, karena mereka masih menantikan Mesias. Mereka masih mengharapkan tanah air duniawi. Padahal Mesias yang sejati menyediakan tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Kiranya Tuhan mengingat dan berbelas kasihan kepada mereka. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.